Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Soimah dengan NIM 212111382 ingin menyampaikan materi tentang landasan hukum dan fatwa yang mengatur praktik gadai syariah. Materi yang akan saya bahas adalah sebagai berikut, yaitu landasan hukum gadai syariah di Indonesia, fatwa yang mengatur praktik gadai syariah, prinsip-prinsip gadai syariah, dan lembaga yang menyelenggarakan gadai syariah. Sebelumnya kita tahu, dalam menjalankan bisnis gadai, pegadaian syariah mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, sebuah badan yang merupakan pengawas yang bertugas mengawasi lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, mulai beroperasi sejak tahun 2003. Pegadaian syariah saat ini juga menawarkan satu jenis akad, yaitu ijarah, yang merupakan layanan penyewaan tempat untuk penitipan barang. Meskipun begitu, dalam hal fidusia dan hak jaminan atas tanah, pegadaian masih belum mengimplementasikannya karena belum ada fatwa DSN MUI yang mengatur hal tersebut. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu landasan normatif hukum gadai syariah di Indonesia. Landasan normatif hukum gadai syariah yang pertama adalah Al-Quran. Dasar hukum sebuah perjanjian gadai dapat ditemukan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282. Dasar hukum yang kedua, perjanjian gadai syariah dapat ditemukan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaklah yang dipercayai menjalankan amanatnya atau utangnya, dan harusnya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah engkau saksi menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam hadis kitab Ar-Rahan riwayat Bukhari menggambarkan praktik Rasulullah SAW yang melibatkan sistem gadai. Contoh konkretnya adalah dalam kisah yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hewan yang digunakan sebagai jaminan akan dimanfaatkan sejalan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Begitu pula dan susu dari kambing dijadikan jaminan. Boleh diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Setiap kali ada hewan yang dimanfaatkan atau susunya diambil, biayanya harus dibayar. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Abu Daud. Menurut kesepakatan para ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW dalam menggadaikan baju besinya merupakan kasus pertama arahan dalam Islam yang dilakukan oleh beliau sendiri. Berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan, para ulama fikih sepakat bahwa arahan adalah tindakan diizinkan. Para ulama fikih juga berpendapat bahwa terdapat banyak manfaat yang terkait dengannya dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga, menurut peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bermula dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, mencakup beberapa ketentuan terkait syariah termasuk definisi prinsip syariah dalam pasal 1. Prinsip syariah ini mengatur perjanjian antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan bagi hasil, penyertaan modal, jual beli dengan keuntungan, sewa murni. Pasal tersebut menjadi dasar pendirian pegadaian syariah di Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah secara resmi melegalisasi aktivitas gadai syariah di seluruh Indonesia, tetapi harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, memberikan jaminan hukum bagi kegiatan perbankan syariah dan memberikan kepastian dan perlindungan yang diperlukan. Undang-undang ini memberikan kebebasan bagi bank syariah untuk berinovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah, sambil menetapkan aturan yang jelas tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh perbankan. Yang ketiga adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK.05 tahun 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki 8 bab dan 65 pasal yang mengatur tentang usaha pegadaian. Landasan hukum ini diperlukan untuk memastikan keberlangsungan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta melindungi konsumen. Pasal 1 ayat 2 ini menjelaskan bahwa perusahaan pegadaian, baik swasta maupun pemerintah, diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berlakunya POJK usaha pegadaian yang mendorong penyelenggaraan usaha pegadaian berdasarkan prinsip syariah, yaitu menyebabkan adanya dualisme dalam sistem hukum pegadaian, yaitu antara yang konvensional dan yang syariah, terutama dalam hal gadai. Yang terakhir adalah kaidah fikih. Dalam saat ini, belum ada dalil yang secara tegas melarang operasi pegadaian syariah atau penggunaan akad arahan dalam muamalat. Al-Quran dan Sunnah juga telah menetapkan kebolehan gadai telah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dipergunakan sebagai referensi untuk memperkuat landasan hukum pengoperasian pegadaian syariah, terutama di Indonesia yang berasal dari ajaran Islam, baik secara normatif filosofis yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maupun secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Materi selanjutnya adalah fatwa yang mengatur praktek gadai syariah. Praktek gadai syariah muncul sebagai hasil evaluasi terhadap sistem gadai yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Landasan operasional pegadaian syariah dapat ditemukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 DSN MUI nomor 3 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2002, mengatur tentang mengenai rahan. Salah satu aspek penting dalam layanan keuangan yang diperlukan oleh masyarakat adalah pinjaman, dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memiliki peran yang penting dalam menetapkan fatwa yang menjadi pedoman dalam praktik rahan, yang melibatkan penahanan barang sebagai jaminan atas hutang. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26 DSN MUI nomor 3 2002 mengenai rahan emas juga perlu dipertimbangkan. Salah satu bentuk layanan keuangan yang penting bagi masyarakat adalah rahan, di mana suatu barang digunakan sebagai jaminan atas hutang. Umumnya, masyarakat sering menggunakan emas sebagai aset berharga yang dijadikan objek rahan untuk menjamin utang. Namun, agar praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional perlu mengeluarkan fatwa sebagai panduan. Fatwa nomor 68 DSN MUI nomor 3 2008 tentang rahan tajhili menegaskan bahwa pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap barang yang dijadikan jaminan jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Langkah ini diambil untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan fatwa sebagai panduan dalam praktik ini. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, praktik pinjam-meminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan, namun harus memenuhi ketentuan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Penerima barang atau murtahin memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai seluruh hutang terpenuhi atau lunas. Yang kedua, barang atau marhun dan manfaatnya akan menjadi milik peminjam atau rahin. Namun prinsipnya adalah bahwa barang dan manfaatnya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima barang atau murtahin tanpa izin dari peminjam. Namun, penggunaan barang dan manfaatnya dapat dilakukan dengan syarat tidak mengurangi nilai barang dan manfaatnya dan hanya sebagai pengganti biaya perawatan. 3. Perawatan dan penyimpanan barang menjadi tanggung jawab peminjam atau rahin, tetapi dapat dilakukan oleh penerima barang atau murtahin, namun biaya perawatan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab peminjam. Keempat, besarnya biaya administrasi dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Kelima, penjualan barang jaminan. Murtahin harus memberikan pemberitahuan kepada rahin agar segera melunasi hutangnya secara penuh setelah jatuh tempo. Kedua, barang jaminan tersebut akan dijual secara paksa jika rahin tidak dapat melunasi hutangnya setelah diberi peringatan. Hasil perjualan paksa barang tersebut akan digunakan oleh murtahin untuk membayar hutang, biaya perawatan, biaya penyimpanan barang yang belum dibayar, dan biaya penjualan. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan barang akan dikembalikan.
Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip gadai syariah. Pegadaian syariah memiliki 3 prinsip utama yang berakar pada ekonomi Islam. Pertama adalah prinsip tauhid atau keimanan. Dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa segala milik Allah dan manusia hanyalah pemilik sementara atas sumber daya. Konsep ini memiliki 3 filosofi dalam ekonomi Islam, yaitu pertama, bahwa segala sesuatu milik Allah dan harus diatur sesuai dengan kehendaknya. Kedua, bahwa kehidupan di dunia adalah ujian untuk memperoleh ganjaran di akhirat. Ketiga adalah bahwa iman kepada hari kiamat mempengaruhi perilaku ekonomi manusia yang harus mempertimbangkan dalam jangka panjang dan tindakan mereka. Prinsip ini juga mengukuhkan konsep non-materialistik dan menekankan bahwa harta tidak dimiliki mutlak oleh individu tetapi milik hak orang lain juga yang membutuhkannya. Pembiayaan dalam ekonomi Islam ini didasarkan pada prinsip konsumtif dan produktif yang melibatkan akad al-murabahah dan pinjaman tanpa bunga melalui akad qard al-hasan. Yang kedua adalah prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Ditegaskan oleh Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, menekankan pentingnya saling membantu dalam transaksi gadai untuk meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama ekonomi dan bisnis. Konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Quran yang mendorong kebaikan dan takwa serta menentang kejahatan dan permusuhan. Implementasi prinsip ta'awun dalam transaksi gadai syariah menunjukkan hubungan erat antara nilai-nilai agama dan tradisi manusia yang berkembang secara cepat oleh aktivitas manusia. Yang ketiga adalah prinsip bisnis atau tijarah. Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis yang dikenal sebagai perdagangan dalam Islam adalah suatu aktivitas yang dianjurkan. Nabi sering menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun, dalam mencari keuntungan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran syariat untuk mencapai kesejahteraan. Materi terakhir adalah lembaga yang menyelenggarakan gadai syariah. Pegadaian syariah atau pegadaian beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam di Indonesia. Lembaga ini diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.